Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bunda Meli Afrodita MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan judul saya, yaitu gambaran kondisi higien sanitasi kantin SMP wilayah kerja Puskesmas Pasar Ikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Octavian Fakri Albar. Saya dari jurusan Kesehatan Lingkungan, Prodi D3 Sanitasi, kelas 2B. Baik, saya akan mempresentasikan judul saya, itu gambaran kondisi higien sanitasi kantin SMP di wilayah kerja Puskesmas Pasar Ikan. Baik, saya akan mempresentasikan judul saya, yaitu gambaran kondisi higien sanitasi kantin SMP di wilayah kerja Puskesmas Pasar Ikan. Baik, untuk latar belakangnya itu, kantin sekolah merupakan fasilitas penting yang berfungsi sebagai tempat penyediaan makanan dan minuman bagi siswa, guru, serta tenaga kependidikan di lingkungan sekolah. Keberadaan kantin sekolah berperan besar dalam mendukung kebutuhan gizi peserta didik selama berada di sekolah. Selain itu, kantin juga berfungsi sebagai sarana pendidik tidak langsung bagi siswa dan dalam membentuk perilaku konsumen makanan yang sehat dan aman. Namun demikian, jika pengelolaan kantin tidak memperhatikan prinsip higien dan sanitasi, maka kantin dapat menjadikan sumber penularan berbagai penyakit berbasis makanan, seperti diare, keracunan makanan, dan infeksi saluran pencernaan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2019, dalam Permenkes nomor 1096 Menkes per 6 2011 tentang higien sanitasi jasa boga. Higien sanitasi makanan adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat, dan peralatan yang dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan. Pengolahan makanan wajib menerapkan prinsip higien dan sanitasi untuk menjamin bahwa makanan yang disajikan aman, bersih, dan layak konsumsi. Aspek yang harus diperhatikan meliputi kebersihan bahan makanan, cara pengolahan, penyimpanan, penyajian, peralatan makanan, serta perilaku personal pengelolaan makanan. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat banyak kantin sekolah dengan fasilitas yang belum memenuhi standar. Beberapa masalah umum yang sering dijumpai antara lain ketidaktempatan cuci tangan dengan air mengalir, menggunakan air tidak memenuhi syarat fisik maupun mikrobiologis, serta tidak adanya tempat penyimpanan makanan yang tertutup. Selain itu, pengolahan sampah dan limbah cair seringkali belum dilakukan dengan benar, sehingga berpotensi menjadi sarang faktor penyakit seperti lalat dan kecoa. Menurut Mulyani et al. 2019 dalam jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas, faktor lingkungan fisik yang tidak memenuhi standar memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan risiko kontaminasi makanan di kantin sekolah. Baik, untuk rumusan masalahnya itu yang pertama, bagaimana gambaran higien sanitasi kantin SMP di wilayah kerja Puskesmas Pasar Ikan. Yang kedua itu bagaimana kondisi sanitasi tempat, lokasi, bangunan, ventilasi, pencahayaan, dan kebersihan kantin SMP di wilayah kerja Puskesmas Pasar Ikan. Yang ketiga itu bagaimana higien penjamah makanan di kantin SMP di wilayah kerja Puskesmas Pasar Ikan. Yang keempat itu bagaimana sanitasi peralatan makanan dan pengolahan makanan di kantin SMP di wilayah kerja Puskesmas Pasar Ikan. Yang kelima itu bagaimana kualitas air yang digunakan dalam kegiatan kantin SMP di wilayah kerja Puskesmas Pasar Ikan. Yang ke-6 itu bagaimana sistem pengolahan sampah dan limbah cair di kantin SMP di wilayah kerja Puskesmas Pasar Ikan. Baik, untuk tujuannya itu yang pertama untuk mengetahui gambaran higien sanitasi kantin SMP di wilayah kerja Puskesmas Pasar Ikan. Yang kedua itu mengetahui kondisi sanitasi tempat, lokasi bangunan, ventilasi, pencahayaan, dan kebersihan kantin SMP di wilayah kerja Puskesmas Pasar Ikan. Yang ketiga itu mengetahui tingkat higien penjamah makanan di kantin SMP di wilayah kerja Puskesmas Pasar Ikan. Yang keempat itu mengetahui sanitasi peralatan makanan dan pengolahan makanan di kantin SMP di wilayah kerja Puskesmas Pasar Ikan. Yang kelima itu mengetahui kualitas air yang digunakan dalam kegiatan kantin SMP di wilayah kerja Puskesmas Pasar Ikan. Yang keenam itu mengetahui sistem pengolahan sampah dan limbah cair di kantin SMP di wilayah kerja Puskesmas Pasar Ikan.
Baik, untuk manfaat bagi peneliti sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan penelitian tentang higien sanitasi makanan, khususnya pada kantin sekolah. Kedua, manfaat bagi Puskesmas Pasarikan sebagai bahan masukan dalam upaya pembinaan dan pengawasan higien sanitasi makanan di kantin sekolah, agar tercipta lingkungan yang sehat dan aman bagi peserta didik. Yang ketiga, manfaat bagi pihak sekolah sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan penerapan higien sanitasi pada pengolahan kantin sekolah sehingga dapat mencegah terjadinya penyakit akibat makanan. Yang keempat, manfaat bagi masyarakat, memberikan informasi tentang pentingnya penerapan higien sanitasi makanan di lingkungan sekolah untuk mendukung kesehatan siswa dan masyarakat sekitar. Baik, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.